Halo sahabat YouTube semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Saya akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian di kolom komentar seputaran asam lambung GERD anxiety. Sebelumnya silahkan subscribe, like, komen, karena subscribe itu gratis ya teman-teman, dan bisa membuat saya bersemangat kembali untuk membuat video-video berikutnya. Nah, kita mulai. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Waktu 3P pantangannya apa? Dulu saya memang takut makan segala macam ya. Saya cuman makan oatmeal. Tapi makan oatmeal itu kan badan masih butuh nutrisi yang banyak ya, badan lemes ya. Jadi karena saking takutnya saya cuma makan oatmeal. Tapi kan seharusnya kita lagi sakit nih, kita itu butuh nutrisi yang banyak, butuh makanan-makanan yang bervitamin dan juga yang bergizi ya. Jadi saya cuman pantang makan itu yang pedas, yang bergas, dan yang bersantan gitu ya. Itu doang sih. Kalau yang lainnya saya mencoba nggak pantang, karena tubuh kita ini perlu makanan yang bernutrisi, bergizi, dan bervitamin agar penyakit kita segera sembuh, agar organ-organ dalam tubuh kita tuh kembali lagi normal ya, jadi nggak lemes. Kalau misalkan kita cuman makan bubur doang, atau seperti saya ini makan oatmeal doang nih dulu, itu tubuh semakin lemas ya, karena kurang asupan gizinya. Itu karena saya takut dulu, saking takutnya begitu. Tapi setelah saya merubah pola pikir saya cuma hindari yang pedas, yang bergas, dan bersantai kayak gitulah. Selain itu saya makan. Nah, dulu pola makannya gimana? Dulu saya pola makan itu saya makan jam 6, jam 9, jam 11, jam 3 sore, sama terakhir jam 5. Jam 5 saya terakhir makan karena untuk malam ya, saya sengaja supaya perut saya kosong. Karena kalau untuk lambung itu dia bisa memperbaiki diri sendiri ya, tapi dengan kondisi yang kosong. Jadi kalau malam dia istirahatkan, jangan dikasih makanan terus, biar dia tuh bisa memperbaiki diri. Sebenarnya lambung itu nggak pakai obat juga bisa memperbaiki diri sendiri ya. Biasanya dia regenerasi selnya selama 4 hari sekali, itu dia memperbaiki diri gitu. Saya pola makannya seperti itu, tapi sehari makan 6 kali, itu juga jamnya tepat, nggak berubah-ubah. Jadi asam lambungnya bisa normal ya, nggak ngaco. Kalau misalkan kita rubah-rubah jamnya, nanti ngaco lagi ya asam lambungnya gitu. Bunda merasakan ulu hati mengganjal sih. Oh ya, bukan mengganjal ya, ulu hati itu keras mungkin ya. Iya, mungkin karena banyak gas itu ulu hatinya seperti mengganjal gitu. Di dada lama nggak hilang-hilang, badan pegel-pegel ya. Ya kalau misalkan di dada misalkan terasa panas, mungkin itu asam lambungnya masih otot esopagusnya masih kendor ya, jadi asam lambungnya masih naik. Jadi solusinya ya tidur itu minimal 2 minggu atau 2 minggu lah, 2 mingguan nyender ya. Jadi otot esopagusnya nggak dialiri lagi asam lambung, biar dia kembali lagi kencang ya. Dan bisa latihan pernapasan otot esofagus juga ya.
Itu bisa dilakukan sebelum tidur dan bangun tidur. Lakukan selama 5 menit ya. Caranya ya, tarik napas dari hidung, kemudian tahan di perut, keluarkan seperti itu terus selama 5 menit. Itu bisa juga untuk terapi ya, mengencangkan otot esofagus. Kemudian takut mati, takut penyakit parah, takut makan ini itu, banyak sensasi, cemas banget, gimana solusinya? Ya itu, anxiety emang seperti itu. Memang banyak yang dirasa ya di badan, dan juga yang lebih ini yang lebih menakutkannya itu cemasnya ya. Cemas yang takut mati, takut penyakit bahaya, itu yang paling menakutkan. Yaitu intinya mah takut penyakit bahaya, takut mati begitu. Nanti kalau kena penyakit bahaya nanti takut mati gitu. Ya, emang seperti itu, dulu juga saya seperti itu, tapi kita harus berusaha untuk melawannya ya. Nah, di sebelah rumah ada yang meninggal, jadi merasa takut, merasa Ibu Maura ya ini merasa takut dan berdiam diri di kamar ya, karena sakit takutnya, cemas, jadi berasa panik ya. Jangan. Kalau bisa dulu saya untuk melawan takut mati itu, kalau ada orang yang meninggal saya samperin, saya nyelawat. Memang awalnya saat nyelawat itu saya ngerasa ada rasa takut, rasa nggak mau lah. Ngerasa gimana ya, pokoknya nggak jelas deh, keringat dingin ini itu lah. Tapi saya coba lawan, karena setelah saya nyelawat sekali aja gitu, nanti pas waktu nyelawat yang kedua, yang ketiga, hilang perasaan takutnya. Memang perasaan takut mati itu ya harus dilawan ya. Jangan samain mereka sama kita. Penyakit GERD itu nggak bahaya, nggak bakal bikin mati, enggak. Orang banyak kok yang udah, ada yang 20 tahun, ada yang 6 tahun, tetangga saya tuh 6 tahun nggak mati-mati gitu kan, nggak apa-apa, sampai sembuh sekarang malah. Jadi nggak usah takut, GERD itu nggak bahaya, nggak. Tanamkan dalam diri kalian bahwa GERD itu penyakit yang lumrah, yang biasa. Cuman ya, karena kalau GERD-nya ada anxiety-nya, yaitu yang perparah keadaan perasaan. Itu cuma perasaan kita aja. Padahal 99% dari kecemasan itu nggak bakal terjadi. Tanamkan dari diri kalian bahwa kalian itu cuma GERD, udah ya. Dulu mulutnya lengket gak? Oh, biasanya kalau perasaan itu kayak air liur banyak ya. Air liur banyak itu biasanya dari obat ya, dari obat-obatan juga bisa. Nah, saya solusinya biasanya minum madu temulawak juga, minum madu atau temulawak juga biasanya berkurang. 2 hari yang lalu sakit demam, cemas tinggi, kembali nggak selera makan. Nah, ini kadang-kadang udah ngerasa enak misalkan, terus kita masuk angin lagi, terus ngerasa badan dingin gitu ya. Ya namanya orang, semua orang ya, bukan kita doang yang GERD ya. Kadang-kadang orang yang gak GERD juga, dia ngerasa masuk angin ya, sama seperti kita. Ya kadang mereka juga minum obat, tapi mereka nggak ngerasain cemas gitu. Beda dengan kita. Misalkan kita nih udah sembuh dari asam lambungnya, udah normal lah, udah enak makan, udah segala macam udah enak lah. Tapi pas kita ngerasain masuk angin, terus kan namanya masuk angin kadang-kadang kepala pusing, badan pegal kayak gitu dah. Itu kita ngerasa cemas lagi, ngerasa panik lagi ya. Jangan tertipu oleh sensasi kayak gitu. Kita tuh harus
berpikir yang positif. Ini cuma masuk angin gitu, masuk angin ya udah, nggak usah mikir yang enggak gitu. Semua orang juga pasti, walaupun bukan yang get juga sama, tetap mereka juga kena masuk angin, kena flu kayak gitu. Ya sama, kita juga walaupun udah sembuh kadang-kadang kan ada pilek juga, ada masuk angin gitu, meriang kayak gitu. Nah kalau meriang ya kita kalau bisa ke dokter ya ke dokter, ke apa-apa, namanya orang sakit ya kita ke dokter lah. Kalau enggak saya cuma cukup kalau misalkan demam atau masuk angin saya cukup minum temulawak aja sama madu, udah saya mah ngerasa sehat lagi, ngerasa badan tuh enak lagi, nggak kedinginan lagi, badan pegel-pegel itu temulawak lagi, madu lagi itu. Kalau kerasa badan tuh saya sekarang udah nggak mau berobat, nggak tahu ya, mungkin kalau misalkan entahlah, kalau misalkan masih bisa diatasi dengan temulawak sama madu ya saya atasi. Walaupun nggak tiap hari saya makan gitu, kalau kerasa aja badan. Ya. Dulu apakah BAB juga nggak normal? Iya. BAB itu dulu saya mencret, sering buang air gitu. Buang airnya mencret lah. Tapi nggak usah takut. Saya dulu diobatin sama ada yang nanya juga nih, BAB-nya kayak lembek gitu ya. Emang lembek dah kan, makanannya juga masih milih-milih makanannya juga, kayak makanya jangan makan bubur lah, kalau bisa makan nasi ya, terus makan ayam, makan ikan, gak apa-apa, gak usah takut, makan aja. Saya dulu kalau waktu BAB mencret, saya tiap hari diakalin makan pisang ya, pisang siem atau pisang kepok bisa. Itu bagus buat bikin padat ya, padat biar nggak mencret lagi tuh. Apakah ibu mengalami nggak kuat bicara karena punggung berat? Ya memang begitu, kalau kena asam lambung dan ASI itu kayak gitu ya. Asam lambung udah hampir sembuh, cuman anxiety-nya yang masih ada ya. Coba terus dilawan, nggak usah ini, jangan menyerah ya. Harus tetap kita konsisten sama yang kita lakukan ya. 3P itu harus tetap konsisten dilakuin selama 1 bulan. Kalau misalkan anxiety itu tetap kita harus jaga pikiran kita. Kita tuh sebenarnya bukan mikirin ini itu sih, yang lain maksudnya mikirin gak punya duit atau ini itu, bukan. Yang dipikirin orang anxiety itu mikirnya takut penyakit bahaya, itu yang paling dipikirin, itu yang paling menyiksa, itu takut penyakit bahaya, takut mati, itu doang. Padahal nggak bahaya ya. Kalau mual suka datang ya, kalau saya kalau mual minum, tetap kalau ngerasa mual saya minum madu, air hangat gitu ya. Saya 2 hari sehat, 1 hari datang lagi sensasinya, apa itu tanda mulai sembuh? Ya kalau misalkan sensasi sudah agak-agak jarang datangnya ya, berarti itu kita mau menuju kesembuhan biasanya. Misalkan nih 1 minggu kita udah sembuh, 1 minggu ada lagi sensasi, itu udah mulai kesembuhan. Tetapi tetap pikirnya harus dijaga dan jangan ngerasa tertipu oleh sensasi. Wah sensasi ini datang lagi, kita cemas lagi, panik lagi, jangan. Tetap pikirannya harus dijaga ya. Berobat boleh nggak saat meriang sakit kepala? Boleh, nggak apa-apa, yang penting orang yang sehat juga, orang-orang yang bukan anxiety juga banyak yang sakit berobat itu, minum obat gak apa-apa. Kalau orang ngerasa sakit mah berobat aja, yang penting pikirannya positif. Jadi obatnya tuh jadi ini ya, obat tuh jadi ampuh gitu. Kalau misalkan kita nggak cemas mah. Badan masih lemas padahal makannya udah enak. Nah mungkin itu dari anxiety ya kadang-kadang, atau enggak dari telat makan gitu kan. Jangan telat makan, atau
kadar gula kita rendah ya. Kalau lemes terus bisa minum air gula ya, atau teh manis gitu ya, gak apa-apa, minum aja kalau misalkan lemes. Teh dulu panas dalamnya pakai apa? Saya untuk mengatasi semua muanya itu, kata saya juga, saya udah nggak makan obat ini itu ya, saya cuman madu aja, madu udah. Kalau madu saya konsumsi terus sampai sekarang. Kalau menstruasi minum diapet boleh gak? Boleh, gak apa-apa. Timbul sariawan lalan sakit, yaitu minum madu lah, atau minum obat radang, gak apa-apa. Yang penting positif tinggi gitu. Saya kelengan kemarin sore, kepala terasa berat, bangun tidur kelengan banget. Oh ya, itu biasanya sebelum tidurnya kita perutnya kosong ya. Kalau kelengan pas bangun, coba dia langsung makan, minum air hangat, hilang kelengannya. Nah, kenapa saat menjelang PMS sering merasa lemas, pikirannya cemas, napas pendek? Ya, kalau perempuan memang sebelum menjelang PMS itu kadang-kadang memang merasa, bukan yang get aja, yang nggak get juga sama. Kalau menjelang PMS itu kadang ada perasaan, pikiran yang pengen nangis kayak itu, nggak jelas, emang begitu sih perempuan yang mau PMS itu, menstruasi ya kayak gitu. Nggak usah takut. Napas berasa pendek itu berarti anxiety ya, anxiety masih ada. Dari anxiety itu napas pendek itu bukan pendek, cuman perasaan aja sebenarnya, nggak apa-apa, nggak kenapa-napa itu. Berat badan naiknya pas bulan berapa? Oh, saya pas ya pas waktu penyembuhan 1 bulan ya, memang masih kurus ya waktu sembuh asam lambungnya itu. Tapi pas setelah 1 bulan kan saya masih ini ya, masih kurang mungkin gizinya ya karena masih makanan juga tetap masih dijaga gitu ya. Pas kedua bulan ya saya banyak makan, saya nggak pantang makan, ya udah sikat aja makan ini itu. Jadi kan lambung juga mungkin kalau sebulan udah menerapkan 3P mah udah enak nih, makanan juga jadi daging ya, jadi nggak habis sama pikiran, jadi enak lah gitu. Makan juga, yang penting pikirannya kita jaga, nggak apa-apa kok. Pasti bulan kedua, bulan ketiga juga udah naik lagi. Yang penting nggak ada pikiran yang aneh-aneh lah, jaga tetap pikirannya. Bodoh amat gitu, kalau ada sensasi nggak usah dipikirin dah. Sakit lambung ketika sedang menyusui ya, itu sama cara ngatasinya ya. Gak apa-apa pakai seperti video saya itu ya, sama yang menyusui juga. Sebenarnya nggak usah minum obat pun, cuman minum madu doang sembuh, nggak diapa-apainnya. Cuman yang harus diterapin itu pola makan ya yang benar, yang tepat waktu. Tidur kita harus benar ya. Kalau bisa nyender dulu sebulan tuh, biar si otot esopagusnya tuh kembali lagi kenceng. Pikiran yang tetap harus dijaga, jangan takut. Intinya takut sakit yang bahaya kan, ya kan? Gak bisa takut, orang nggak apa-apa kok. GERD itu nggak bahaya. Psikisnya berapa lama sampai sembuh? Oh, dulu saya bulan pertama waktu menerapkan 3P itu saya udah mulai ini ya, udah mulai kembali lagi, lambungnya sehat, cemasnya juga nggak ini ya, nggak terlalu parah, pokoknya udah agak hilang ya. Bulan kedua udah sembuh, tapi masih ada ngintip dikit tuh saya si anxiety-nya. Cuman pas bulan ketiga hilang, udah lupa udah nggak nonton lagi YouTube.
Apa asam lambung boleh mandi tiap hari? Ya harus mandi tuh kan. Kalau nggak mandi ya bau. Dulu saya memang juga sama, takut kalau mandi tuh takut. Tapi dilawan, saya coba lawan, pokoknya pas penerapan 3P itu 1 bulan saya mandi. Kalau misalkan masih kedinginan ya mandi air hangat gak apa-apa, yang penting kita mandi ya. Nah, cukup sekian dulu ya pertanyaannya, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya, dan terima kasih atas subscribe, like, komen dari kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.